Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan cuman jadi sapi perahnya orang ketiga. Ya, kita sering melihat langsung ya di peternakan sapi perah ya, atau di televisi juga banyak, di konten-konten di YouTube juga banyak. Yang namanya sapi perah kan cuman diambil manfaat air susunya saja untuk manusia kan gitu ya. Nanti begitu dia tidak produktif dijual tuh. Nah, jadi begitu juga ketika mantan dijadikan sapi perah. Artinya mantan cuma dimanfaatkan uang, fasilitas, dan tenaganya saja. Ya, setelah mantan tidak ada apa-apanya lagi, sudah tidak produktif, maka mantan akan dicampakkan begitu saja. Ada 3 tanda ketika mantan ini sebenarnya berpikir bahwa dia amat sangat dicintai, dia amat sangat diinginkan, dan dia amat sangat dibutuhkan oleh orang ketiga. Padahal orang ketiga cuman memanfaatkan mantan saja. Tandanya yang pertama, orang ketiga itu ya profilnya nganggur. Ya, atau pekerjaannya, sumber income-nya tidak jelas. Ya, kalaupun bekerja serabutan. Ya, artinya income-nya mungkin ada tetapi kecil sekali daripada pengeluarannya. Nah, jadi dan itu bisa kita lihat tuh. Orang menggunakan media sosial ya, mestinya akan kelihatan pekerjaannya apa. Akan kelihatan ya di mana dia bekerja, dari jam berapa dia bekerja, siapa yang jadi teman-teman kerjanya, akan kelihatan tuh. Sementara postingan-postingan orang ketiga isinya cuman senang-senang saja ya, atau sesekali menampilkan keluarganya, adik-adiknya, dan orang tuanya. Tetapi secara keseluruhan, kalau kita scroll begitu ya, media sosial mantan sampai ke tahun-tahun sebelumnya, tidak tahu kita sebenarnya dia ini kerjaannya apa. Ya, jadi itu yang pertama. Profil dari orang ketiga menganggur, ya, atau kalaupun bekerja serabutan tidak jelas, ya. Yang kedua, tadi ya, isi postingannya having fun saja. Senang-senang, belanja-belanja, makan-makan, nginap di hotel yang mahal, piknik keluar kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi gaya hidupnya itu seperti orang kaya, high class ya. Ketika orang punya gaya hidup yang high class ya, kan dia butuh untuk membiayai gaya hidup tadi. Kalau pekerjaannya tidak ada ataupun menganggur, maka untuk kebutuhan tadi dibebankan kepada siapa? Ya kepada pasangannya. Nah, pada saat ini mantan adalah pasangannya, dan mantan yang harus membiayai semua yang menjadi gaya hidup dari orang ketiga tadi. Nah, jadi pekerjaan tidak jelas, menganggur, tapi yang kedua borosnya luar biasa. Dan yang ketiga ya, beban dari orang ketiga ini juga besar. Ya, kalau kita intip di media sosialnya ternyata adik-adiknya banyak. Ada yang masih kuliah, ada yang masih SMA, ada yang masih SMP, bahkan ada yang masih SD ya. Jadi orang tuanya produktif sekali melahirkan. Sementara kita mencoba juga mencari tahu orang tuanya ini backgroundnya
orang kaya atau tidak. Kalau kita lihat postingannya, ternyata penampilan orang tuanya sangat sederhana, ya. Penampilan atau penampakan dari rumah orang tuanya juga bahkan amat sangat sederhana dan seterusnya, ya. Artinya orang ketiga ini tidak punya background orang kaya, tapi bebannya sangat berat, ya. Apalagi kalau kita intip ternyata orang tuanya sudah tua-tua banget juga, sudah tidak produktif, sudah tidak kuat untuk bekerja. Nah, sehingga untuk membiayai kuliah, sekolah, dan seterusnya dari adik-adiknya orang ketiga ini, ya, itu semuanya orang ketiga yang membiayainya. Nah, maka dengan beban yang amat sangat berat ini, uangnya dari mana tuh? Ya sekarang dari mantan. Nah, jadi ketika ada 3 tanda ini kan jelas ya, bahwa sesungguhnya mantan itu tidak pernah diinginkan, tidak pernah dicintai. Bahkan mungkin kalau penampilan, mantan ini bukan tipe orang ketiga banget, kan gitu, ya. Kan kita juga bisa mencari tahu tuh dari media sosialnya. Orang ketiga pernah punya pasangan-pasangan sebelumnya, ya, yang penampilannya sebenarnya keren banget, tetapi duitnya sedikit, makanya mereka berpisah. Nah, jadi kalau secara penampilan, mantan ini bukan tipenya orang ketiga, tapi orang ketiga terpaksa, ya, berakting, berpura-pura mencintai mantan karena butuh dengan duitnya mantan, butuh dengan fasilitas yang mantan miliki, ya, butuh dengan tenaganya mantan, ya, untuk nyarikan dia duit, ya, untuk ngantar jemput dia ke sana kemari, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka dengan ciri-ciri dan tanda-tanda ini, maka mantan hanya akan dimanfaatkan, atau dengan istilah lain, mantan akan cuma dijadikan sapi perah oleh orang ketiga, ya. Kapan batas waktunya mereka berpisah? Nah, itu kan pertanyaannya. Ketika sudah tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan dari mantan. Atau yang kedua, orang ketiga bertemu atau menemukan seseorang yang duitnya jauh lebih banyak daripada mantan. Dan itu kan semuanya cuma menunggu waktu saja, ya. Apalagi di zaman media sosial seperti ini. Jadi kita tahu persis nih, mantan memang punya pendapatan yang lumayan ya, untuk dia sendiri ya, atau mungkin untuk berdua ya. Tapi kalau kemudian langsung ketambahan adik-adiknya orang ketiga, semua orang kan sebenarnya berproses kan. Orang mulai bekerja dengan misal gaji 5 juta rupiah ya. Menikah cukup untuk suami istri berdua. Ya, pelan-pelan income-nya bertambah. Anggota keluarganya juga bertambah. Pelan-pelan tuh. Dari bayi, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja. Nah, begitu kebutuhan sangat besar itu pada saat sudah mulai masuk kuliah. Nah, tapi untuk mantan kan tidak melalui yang begitu. Tahu-tahu bersama orang ketiga langsung dapat bonus, adiknya ada 4 orang, semuanya sedang sekolah. Dengan pendapatan mantan yang sepertinya lumayan untuk 2 orang, tapi sekarang digunakan untuk 6 orang misal, ya tentu cepat sekali itu perpisahan akan terjadi antara mantan dan orang ketiga, ya. Jadi untuk menutupi itu kan mantan terpaksa ngambil tabungan, dan seterusnya. Nah, cepat sekali habisnya, dan ketika mantan sudah tidak punya apa-apa,
maka orang ketiga akan mencampakkan mantan begitu saja. Ya. Atau di zaman media sosial ini, ya kan orang bisa cepat sekali berkenalan dengan siapa saja di mana saja. Maka cuman menunggu waktu saja tadi. Orang ketiga bertemu dengan seseorang yang duitnya jauh lebih banyak daripada mantan, dan disitulah orang ketiga akan mencampakkan mantan. Ya, jadi mantan berpikir mengkhianati kita demi orang ketiga itu akan membuat dia menjadi lebih bahagia. Ya, tapi ternyata apa yang akan mantan temukan justru azab dunia. Ya, jadi manusia itu kalau dia pandai bersyukur, maka nikmat hidupnya akan bertambah. Tapi kalau dia tidak pandai bersyukur, maka yang dia dapatkan adalah azab dunia. Ya, jadi mantan tidak pernah bersyukur, ya, menemukan kita, bersama dengan kita, dan seterusnya. Dia mengkhianati kita, maka yang dia dapatkan sebagai ganti adalah orang ketiga, sumber azab dunia bagi dia. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.